Jadi kalau dari awal kita latihan sama Bapak sendiri, kalau kita dikirim lagi ke tingkat kabupaten, berarti kita harus latihan lagi dengan pelatih yang ada di kecamatan. Kemudian berangkat ke provinsi, kita berlatih lagi dengan guru yang ada di tingkat kabupaten. Seperti itulah. Yang penting kalau kita ingin berhasil, kita selalu minta pendapat dan saran dengan guru-guru yang ada, yang kita anggap sesuai dengan kelemahan kita. Di mana yang harus saya tingkatkan, Ustadz. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'duh. Pemirsa dimanapun saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bersama Ibunda Hajah Rahmawati, Korea Internasional asal Kalimantan Barat, Mempawah. Untuk lebih jelasnya kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Kami dari kru myquran.net ingin mewawancarai Ibu mengenai tentang tilawatil Quran. Ya. Yang pertama, kami ingin mengetahui tentang riwayat Ibu mulai dari belajar tilawatil Quran pertama sama siapa, kemudian dari prestasi mulai dari tingkat bawah sampai internasional. Barangkali Ibu bisa menjelaskan, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, pada saat ini kami berkesempatan untuk sedikit menggali atau mengenang riwayat kami awalnya untuk menjadi qari'ah. Memang saya lahir di Kampung Sayung, Kecamatan Teluk Keramat Sekura, Kabupaten Sambas. Sambas, Bu, ya, katanya. Sambas. Jadi saya bukan asli Mempawah sebenarnya, bukan. Kemudian saya awalnya belajar itu dari bapak sendiri. Dari bapak sendiri, kemudian dari mulai tingkat anak-anak sampai tingkat remaja, saya masih mewakili Kabupaten Sambas. Sampai remaja, Bu, itu ya? Sampai remaja. Waktu itu prestasi saya sampai provinsi. Alhamdulillah. Sampai provinsi. 3 tahun di anak-anak, 3 tahun di remaja. Kemudian saya sekolah di PGA Pontianak. Akhirnya saya masuk dewasa, ikut MTQ di dewasa. Tahun berapa, Bu, itu? Tahun 79. Udah masuk ini ya? Padahal saya masih sebenarnya menurut umur masih remaja. Oh, gitu ya. Nah, tapi saya mengikuti udah tingkat dewasa. Dari tahun 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 saya baru berhasil. Jadi waktu itu cukup panjang perjuangan, Bu, ya, untuk menjadi cukup panjang. Ya. Nah, jadi kalau dari awal kita latihan sama bapak sendiri, kalau kita dikirim lagi ke tingkat kabupaten, berarti kita harus latihan lagi dengan pelatih yang ada di kecamatan. Kemudian berangkat ke provinsi, kita berlatih lagi dengan guru yang ada di tingkat kabupaten. Seperti itulah. Yang penting
kalau kita ingin berhasil, kita selalu minta pendapat dan saran dengan guru-guru yang ada, yang kita anggap sesuai dengan kelemahan kita. Di mana yang harus saya tingkatkan, Ustadz? Seperti itulah. Apa kelemahan saya, Ustadz? Nah, sampai kita udah ke nasional, kita harus latihan lagi di provinsi. Seperti senior kita, Hajah Nursia Ismail dan sebagainya, termasuk guru-guru yang tajwid lah di Ustadz Fauzi, Arsyad, Ustadz Rashid, Ustadz Ja'far Taha waktu itu ya. Jadi banyak guru yang kita lewati sampai waktu di nasional kita mau ke internasional. Kita latihan di Jakarta lagi. Memang harusnya guru kita sudah ada di Jakarta, termasuklah Ustadz Mirwan Batubara, Ustadz Adli Nasution, Maria Ulfa, saya Sayyid Asiri waktu itu. Jadi cukup banyak guru yang kita datangi karena kita selalu mohon koreksi dan koreksi seperti itu, supaya kita tiap tahunnya kita meningkat. Jadi kuncinya untuk para Korea ini jangan merasa puas, merasa cukup, iya, tetapi harus tingkatkan terus. Iya, tingkatkan terus. Nah, kita cari guru yang lebih tinggi. Seperti itulah. Karena kita lebih tinggi, saingan kita juga lebih berat. Betul. Nah, seperti itu. Kita jangan merasa sudah cukup karena udah juara 1 di sini. Ada tingkat atas lagi yang harus kita lewati. Nah, sehingga kita alhamdulillah tahun 86 itu saya sudah berhasil nasional dan internasional. Oh, subhanallah. Tahun 86, Bu ya? Iya, 86. Di mana, Bu itu? Di Malaysia, Kuala Lumpur. Subhanallah. Alhamdulillah. Oke, pemirsa, jadi beliau ini alhamdulillah mulai dari belajar sama ayahanda sendiri, kemudian belajar sama gurunya lagi, akhirnya pada tahun 86 beliau berhasil menjuarai internasional di Kuala Lumpur. Nah, yang kedua nih, Bu, kendala para qori-qori'ah, terutama qori-qori'ah pemula, ini banyak yang nafasnya itu pendek, Bu. Sehingga ketika melakukan Al-Quran itu harus tanafus, mengambil nafas berkali-kali. Satu lagu biasanya sampai 2 kali, 3 kali, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada yang ketika jawabnya kuat, tetapi jawabnya di situ tidak kuat. Barangkali ada tip-tip khusus dari untuk para qori-qori'ah kita. Iya, kalau saya selalu ada kesempatan untuk melatih atau ngajar, baik yang TC maupun di pendidikan tertentu, ada di PPIQ di Jakarta itu selalu. Terus di sini kita mulai di Baitul Quran dan sebagainya. Yang paling pertama dan utama untuk melatih napas itu selalu yang penyakit bawaan mereka itu rata-rata itu dari waktu awal itu ya, dasarnya itu. Karena dia dari guru awal itu belum bisa terlatih untuk itu. Jadinya penyakitnya nih kayaknya tanafus. Betul. Kita arahkan. Nah, sebenarnya kalau napas pendek itu tidak menjadi alasan untuk tidak napas panjang. Kalau dia mau berlatih dan tahu teknisnya. Nah, disitulah tugas kita. Nah, jadi yang pertama kita arahkan. Sewaktu dia mau mulai, dia harus tarik napas. Ditarik napas, ditahan di dada. Jadi menariknya dengan hidung, dengan mulut, Bu? Tarik napasnya? Atau gitu, Bu? Hidung. Oh, dengan hidung ya? Hidung. Kemudian udah ditarik, udah ditahan, baru dikeluarkan. Dan kita melatihnya dari ayat yang pendek-pendek. Misalkannya surah Ad-Duha, misalkan. Nah, seperti itu.
contoh nih. Perlu contoh tidak? Boleh, boleh. Contoh. Nah, jadi misalnya gini, napasnya pendek. Kita lihat dulu. Coba tarik napas dari taus. Coba taus, tarik napas. Tarik. Billahi minasyaitonir rajim. Kalau mereka nggak tarik napas nggak bakalan. Iya, betul betul. Kemudian tarik lagi napas. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya udah ditarik tuh jangan diturunin. Kita langsung mulai. Nah, yang kebanyakan kan nariknya tahu gitu, bisa gitu. Betul. Tapi setelah itu dilepas baru dia mulai. Oh iya betul. Nah, ini, kebanyakan seperti itu Bu ya, betul. Nah, jadi kita latih anak itu dari ayat yang pendek itu tadi, seperti Ad-Duha itu. Wad-duha wal-laili iza saja. Kayaknya di ujung kita berhenti itu masih enteng napasnya, berarti masih bisa untuk disambung. Makanya kita sarankan ulangi lagi, lewati tempat tadi. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah. Sampai napasnya habis. Sampai mana? Sampai ayat berapa? Diulang lagi dari Wadduha. Ulang gitu, lagi. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Berarti masih ada sisa. Kita masih. Coba walaupun 1-2 huruf. Betul. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah. Wih, panjang tuh. Masih ada Bu? Seperti itu. Masih ada lagi napasnya? Insya Allah ada sedikit, tapi saya rasa buat contoh ini supaya anak-anak kita tahu teknisnya, ilmunya untuk memanjangkan napas seperti itu. Kemudian kalau dari ini Bu, kalau dari olahraga sangat berpengaruh nggak untuk napas panjang itu? Senam misalnya atau renang gitu? Iya, olahraga itu kan untuk menyehatkan badan. Kuncinya kita sehat. Iya. Ya, kuncinya sehat. Kerja apa aja, olahraga apa aja ya, kuncinya sehat. Ya kalau kita nggak sehat, napas kita juga bisa pendek. Betul. Kemudian kelemahan peserta kita itu tadi menurut Ustadz suka ketinggian. Betul. Memang itu banyak sekali seperti itu. Karena dia teknis waktu awal itu nggak bisa Ustadz. Padahalnya itu bisa. Itu yang nggak ada obatnya, nggak ada teknisnya untuk memperbaiki itu cuman satu, suaranya pales. Kalau suaranya biasa-biasa aja, sedang-sedang aja, masih bisa dipoles untuk menjadi lebih bagus dan lebih tinggi. Dia mampu untuk mengambil sampai ke jawab tadi. Nah, teknisnya dia, kalau dia nggak bisa dijawab, berarti waktu awal itu nada ta'awuz itu dia harus ambil nada serendah mungkin, tapi jangan sampai
rendahnya nggak kedengeran. Oh iya. Nah seperti itu. Misalnya dia ngambil A'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalkan. Tapi nanti waktu jawab dia nggak kuat. Oh iya. Berarti Ta'awudnya. waktu ta'awuz awal itu harus dirubah nadanya, diturunin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, iya. Ta'awuz saja. Kalau basmalah kan otomatis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kuncinya cuma satu. Nada ta'awuz itu harus diambil nada yang paling rendah supaya berapapun kemampuan suaranya, tinggi suaranya dia bisa untuk sampai ke jawab. Kan biasanya kan terlalu pede itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jawabnya cekokan kan seperti itu kan Iya, ada. karena dia ketinggian nada Iya, iya. awalnya. Betul. Itu aja ketinggian di nada awalnya. Sehingga untuk jawab dia udah nggak kuat, nggak mampu. Ya, jadi itu semua dengan teknis dan aturan yang sudah ada sebenarnya Ustadz. Tergantung juga guru itu sendiri, ya nggak harus kita ya, yang lain juga yang misalnya kepingin mengajarkan itu harus dua teknis itu dikuasai. Pertama cara memanjangkan napas, yang keduanya cara mengatasi suaranya yang suka pecah di nada tinggi, suka nggak nyampai tingginya. Nah, karena teknis awalnya nadanya tidak dipersiapkan serendah mungkin supaya nanti waktu nada tinggi dia bisa mencapai. Saya rasa teknisnya cuma dua itu, tapi untuk prakteknya itu tidak ada lain, harus kontinu, rutin. Ustadz tidak bisa cuma sekali dua kali udah bisa. Betul. Alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan ilmu nih tentang bagaimana napas kita panjang dan suara kita tidak falas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam masalah komposisi lagu Ibu. Dalam lagu Bayati. Ini kan biasanya ada yang pakai 4 lagu gitu. Ada yang 5, ada yang 6. Ada nggak aturan-aturan dalam musabaqah itu, Bu? Selama Ibu menjadi Dewan Hakim, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Kalau komposisi lagu itu kan kalau untuk penyisihan itu kan bebas ya. Yeah. Tapi semua komposisi lagu itu diawali oleh lagu Bayati. Bayati itu kalau menurut tingkatan lagunya itu dari Bayati koror, artinya koror nada rendah, Bayati nawa nada sedang, Bayati jawab tinggi, dan Bayati jawabul jawab. Nah, cuman ada yang kayak koror cuman 1 tingkatan, kemudian nawa ada yang 2. Jadi sehingga dari awal itu Bayati itu dari koror sampai ke jawabul jawab itu sehingga kita bisa bawakannya kalau kita mau urutan itu bisa sampai 7 kali. Artinya 7 tangga baru kita selesai. Tapi karena ada kaitan dengan MTQ, MTQ itu karena terbatas waktu ya, terbatas waktu. Kadang-kadang dewasa nih khususnya 10 menit itu minimal 4 lagu. Untuk Bayati itu ya? Iya. Lagunya itu lagu. Bayati itu untuk 10 menit, 10 menit itu minimal 4 lagu, termasuk Bayati itu tadi. Oh iya. Nah, tapi kalau komposisi lagu sesudah
masuk final itu lain lagi, diacak. Oh iya iya. Dari panitia itu menentukan nanti makronya ini, tapi komposisi lagunya yang biasa kita bawa dari Bayati, Hijaz, Nahwan, Ros, Sika dan sebagainya. Kita tidak boleh kita bawa itu sendiri lagi. Kita udah diatur oleh komposisi lagu, syaratnya untuk final itu misalnya Bayati, Sika, Hijaz, Nahwan, itu sesuai dengan permintaan yang sudah ditentukan oleh panitia. Tapi syaratnya 10 menit tetap 4 lagu minimal. Ya, ya. Dengan komposisi lagu yang sudah ditentukan oleh panitia. Iya, ada panitia. Itu kalau final. Tapi kan kebanyakan dari peserta itu Ibu, karena biasanya kan dari Bayati, Hijaz, Nahwan, Rosika. Jadi ketika komposisi dibolak-balik, mereka kadang-kadang banyak yang belum bisa menguasai. Itu triknya biar mereka bisa, Bu, bagaimana? Sebenarnya memang agak lama sedikit itu mengenalkan betul itu tentang komposisi lagu itu. Syukur kalau anak itu dia menguasai tausih. Oh iya, betul. Nah, jadi kalau dia menguasai tausih, nanti yang kita ajarkan tuh tausih, awal tausih itu aja. Oh iya, iya. Betul, betul. Awal tausih aja. Yang itu ya. Iya. Nurun Nabi, misalnya itu Bayati. Nah, nanti habis itu harus Tairan. Nah, itu lagu apa? Nah, itu seperti itu. Betul. Nah, coba Sika gimana nadanya? Nah, coba Hijaz gimana nadanya? Harus kita putar-putar. Dia memang makan waktu agak lama. Jadi supaya kuncinya kuasai tausiah, Bu, ya. Terutama di awal-awalnya itu ya. Betul. Tausih. Kemudian ini kita juga dan netizen tentu sangat penasaran pengalaman-pengalaman Ibu nih selama ini. Mulai dari Dewan Hakim, kemudian pembina, pelatih. Bisa berbagi dengan kita ceritanya, Bu. Kalau saya Dewan Hakim itu sekedar mendengarkan dan mencari kesalahan orang. Manfaatnya agak sedikit kurang. Iya, iya. Untuk dengan peserta itu, karena kita tidak memberikan, mengoreksi itu juga nggak dikasih tahu kan salahnya apa. Paling dicatat, oh kesalahannya ini. Nah, beda dengan kita menjadi seorang pelatih, lebih rasanya memang sih wibawanya Dewan Hakim itu lebih berharga, lebih tinggi kelihatannya. Nah, Dewan Hakim gitu ya, orang terhormat. Tapi sebenarnya menurut saya pelatih itu lebih besar manfaatnya, lebih tinggi lagi sebenarnya. Karena peserta yang akan tampil maksimal itu tanpa pelatih dia tidak bisa untuk tampil maksimal. Dan kita bisa memberikan ilmu-ilmu yang dia belum punya atau dia yang masih lemah itu, disitulah letaknya kita selaku pelatih untuk terus meningkatkan kelemahan-kelemahan yang dia akan tampilkan tuh apa gitu kan. Makanya saya selalu kalau saya belum tahu warna suaranya, kalau saya melatih nih, tolong Bu, saya diperbaiki, saya salahnya di mana. Saya belum tahu warna suaranya, saya belum tahu kemampuan napasnya, saya belum tahu teknis dia mainkan lagu, variasi dan sebagainya. Maka dari itu saya harus menguji dia dulu, kasih satu makro. Dari awal sampai akhir dia baca. Oh, kelemahannya di tajwid. Oh, kelemahannya di pasoha. Oh, jadi kita tanda. Sehingga harus kita rombak semua. Nah, supaya dia tahu, oh, supaya dia meningkat. Sini harus kamu tingkatkan seperti ini, sini. Termasuklah napas dan sebagainya. Nah, dari situ kalau dia udah tampil kedua atau ketiga kali, kita udah kenal warna suaranya, kita udah tahu kelemahan dia apa, kita baru lebih enak kita ngajarnya tuh lebih mudah gitu, seperti itu.
Kalau selama ini menjadi pelatih atau pembina di mana, Bu? Pelatih saya, alhamdulillah ya, kalau di Jakarta saya selalu banyak yang datang ke rumah, nginap mukim gitu. Iya, iya. Walaupun rumahnya kecil, tapi ada aja orang yang pingin mukim. Ini Ibu aslinya kelahiran Sambas, kemudian punya rumah di Mempawah, tapi kok ada di Jakarta, Bu? Gimana, Bu? Itu tadinya saya habis udah selesai kerja PGA dulu, saya dinas di Mempawah ini selama 10 tahun. Kemudian saya ditawarkan pindah di Jakarta supaya gitu, artinya saya cukup bisa mendekati orang-orang yang senior-senior untuk menambah ilmu dan sebagainya. Subhanallah. Saya pindahlah di Departemen Agama Jakarta selama 24 tahun. Jadi karena di sini belum punya kesempatan dulu untuk kuliah, akhirnya saya sambil kerja saya kuliah S1, S2 di sana. Alhamdulillah. Jadi kita mendekati orang senior-senior yang udah punya ilmu, disitulah kita kesempatan juga untuk belajar. Di samping itu kita memang ngajar di rumah. Betul, subhanallah. Seperti itu. Di khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahunya dapat semua. Jadi yang nginep di rumah itu ada dari Papua 2 bulan. Iya. Berapa orang selama itu ada 6 orang. Terus ada dari Riau. Sebulan, ada dari Ambon 3 bulan, ada dari Sumatera Barat berkali-kali sudah datang pulang, termasuk Mas Tia Lestaluhu itu paling lama di rumah saya. Oh gitu, Bu. Mas Tia Lestaluhu pernah? Iya, paling lama di rumah Suaranya saya. kan tinggi itu, Bu. Iya. Sama seperti Ibu itu. Iya. Subhanallah. Nah itu, jadi alhamdulillah sekarang saya udah pensiun dan tidak terikat lagi saya di kantor, sehingga saya mengatur jadwal di mana saya diminta, di situ saya melatih. Kadang-kadang saya dengan hakim di Papua, di Riau, di Bengkulu, yang lama dulu saya melatih Bengkulu. Jadi alhamdulillah berjalan ke sana ke sini, nambah pengalaman, sedikit memberikan pengalaman, ilmu yang bermanfaat lah untuk adik-adik yang ini. Terakhir kemarin saya sempat Dewan Hakim di Iran. Oh, di Iran? Di Iran. Tahun berapa, Bu? Tahun 2018. Di Iran, MTQ internasional. Sebelum Salman Amrillah berarti ya? Ya. Kalau Salman Amrillah kan 2019. Iya, sebelum dia. Iya. Dan di Iran itu kita mewakili ASEAN untuk beberapa negara, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Indonesia. Mewakili, subhanallah. Ya, alhamdulillah. Kalau di nasional udah sering di Bengkulu, di Barokah Al-Quran, Bu, ya, bisa keliling dunia. Alhamdulillah saya artinya benar-benar kepingin mengamalkan ilmu di mana saya bisa diundang, diajak saya baik Dewan Hakim maupun melatih, saya insya Allah selalu siap. Alhamdulillah. Seperti itu. Yang terpenting dengan sekedar ada ilmu dengan saya, artinya ya walaupun kurang, ini memang kelemahan saya. Betul. Saya akui. Saya juga kadang-kadang kalau ada senior saya juga, saya masih tetap belajar. Subhanallah. Jadi memang benar belajar itu sampai ke liang lahat. Iya. Alhamdulillah. Tidak ada batas umur. Oke, sebagai closing statementnya, Bu, kita minta 1 ayat atau 2 ayat biar kita semuanya bisa mendengarkan dan menikmati lantunan ayat suci Al-Quran dari ibunda kita. Maaf, ini suaranya lagi. Bebas, apa-apa, Bu, yang penting udah tua ini, nggak fit lagi nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Sadaqallahul azim. Maaf Ustaz, suaranya lagi. Alhamdulillah, jadi adem sekali hati mendengarkannya. Meskipun beliau sudah usia 61. Subhanallah. Suaranya kayak masih 30-an, Pak. Masih tinggi, subhanallah. Mudah-mudahan Ibunda sehat selalu. Amin. Kemudian ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama nanti ada penerus-penerus qari-qariah internasional dari Indonesia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini terima kasih Bunda, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya pada qari-qariah Indonesia. Itu saja barangkali pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.